Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kita akan membuat video tentang teori grup yang diampu oleh Bapak Dr. Rafiq Julkarnain MPD. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama grupoida, yang kedua semigrup, dan yang terakhir yaitu monoida. Adapun kami itu dari kelompok 3 dengan beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Nurul Aini Fitrianti dengan NPM 211063 yang kedua dengan Nopat Anwari Tama Putri dengan NPM 211063 dan saya sendiri Rohma yaitu dengan NPM 211063 dan yang terakhir rekan saya yaitu Syifa Repstiani Hidayat dengan NPM 211063 Adapun materi yang pertama yaitu grup PAIDA akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Syifa, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan tentang grupoida. Berdasarkan definisi 10, grupoida himpunan H terhadap operasi biner perkalian disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner perkalian, yakni setiap H1, H2 elemen H berlaku H1 dikali H2 elemen H. Next. Contoh soal pada latihan soal nomor 2, berikan masing-masing contoh sifat ketutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi tertentu. Yang pertama, itu himpunan bilangan bulat dengan operasi perkalian adalah berlaku sifat ketutupan, sebab setiap anggota A, B, elemen bilangan bulat, berlaku A dikali B elemen bilangan bulat. Misal, ambil sebarang Z untuk A-nya itu 3, B-nya itu 2. Nah, lalu dikali A dikali B elemen bilangan bulat. A-nya itu kan 3 dikali sama 2, karena B-nya itu kan 2, kita udah misalin. Elemen bilangan bulat. Lalu hasilnya 6 elemen bilangan bulat berlaku sifat ketutupan. Kenapa berketutupan? Karena hasilnya itu bilangan bulat. Jadi kesimpulannya terbukti bahwa operasi bilangan bulat berlaku sifat ketutupan. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, selanjutnya yaitu materi semigrup yang akan disampaikan oleh rekan saya Nurul. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin membahas materi semigrup. Pengertiannya, himpunan H terhadap operasi biner perkalian disebut semigrup apabila H merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Dengan kata lain, H disebut semigrup terhadap operasi biner perkalian apabila berlaku yang pertama, H tertutup terhadap operasi biner perkalian untuk setiap H1, H2 elemen dari H, maka H1 kali H2 merupakan elemen dari H. Lalu yang kedua, operasi binar perkalian pada H berlaku sifat asosiatif, di mana H1 dikali H2 dikali H3 sama dengan H1 dikali H2 dikali H3. Latihan soalnya, di sini soalnya buktikan bahwa bilangan bulat positif terhadap operasi bundaran perkalian yang didefinisikan untuk setiap Mn elemen dari bilangan bulat positif berlaku M dikali N sama dengan GCD Mn. Nah, penyelesaiannya itu kita buktikan dulu bahwa bilangan bulat terhadap operasi bundaran perkalian itu sifat ketertutupan dan asosiatif. Maka yang pertama kita tentuin dulu sifat ketertutupan itu. Caranya GCD Mn sama dengan D itu untuk setiap Mn elemen bilangan bulat positif. Maka Dm sama dengan M-nya itu Dk, di mana K-nya itu merupakan elemen dari bilangan bulat. Lalu Dn, di mana N-nya itu adalah Dk,
di mana lagi K-nya itu merupakan elemen dari bilangan bulat. Nah, dari sini tuh mendapat kesimpulan bahwa M operasi bilangan bulat, operasi bundaran perkalian N sama dengan GCDMN, yaitu bersifat tutup. Lalu yang kedua, dibuktikan untuk sifat asosiatif. Nah, kita ambil sembarang juga, kayak M, N, O merupakan elemen dari bilangan bulat. Nah, ini kita kombinasi linear, yaitu GCDMN sama dengan MX ditambah NY untuk setiap X dan Y elemen dari bilangan bulat. Nah, maka diperoleh M operasi bundaran perkalian N, operasi bundaran perkalian NO sama dengan M bundaran perkalian N, bundaran perkalian O. Nah, GCDMN dikali N sama dengan M kali GCD NC. Maka di sini hasilnya MOX bundaran perkalian ditambah NO Y bundaran perkalian sama dengan MN X aksen bundaran perkalian ditambah MOY bundaran perkalian. Nah, karena bundaran perkalian adalah operasi asosiatif pada Z, maka M bundaran perkalian N bundaran perkalian O. Oh, ya. Sama dengan MN aksen bundaran perkalian ditambah MOY aksen bundaran perkalian sama dengan MOX bundaran perkalian ditambah MOY bundaran perkalian sama dengan M bundaran perkalian N bundaran perkalian O. Nah, oleh karena itu operasi ini memenuhi sifat asosiatif. Nah, dari tadi yang dia kan dapat disimpulkan bahwa dia memiliki sifat ketertutupan dan juga sifat asosiatif. Ya, maka dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat positif terhadap operasi bundaran perkalian untuk setiap MN elemen dari bundaran perkalian positif berlaku M bundaran perkalian N sama dengan GCD MN. Sekian yang bisa saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nurul. Selanjutnya yaitu materi monoida yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nova Anwarita Putri. Kepadanya saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sedikit memaparkan tentang monoida. Nah, monoida itu himpunan H terhadap operasi biner perkalian disebut monoida apabila himpunan H tersebut itu merupakan semigrup yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain, H itu disebut monoida ketika himpunan tersebut itu tertutup terhadap operasi biner perkalian, lalu operasi biner perkalian pada H berlaku sifat asosiatif, dan untuk setiap H, elemen H itu tepat satu memiliki elemen identitas. Next. Selanjutnya ada latihan soal menentukan monoida. Diberikan operasi perkalian matrik pada himpunan Q, di mana Q-nya itu 1, 0, B1, di mana B-nya itu elemen Q, merupakan operasi biner. Nah, yang pertama kita buktikan bahwa himpunan Q itu memiliki sifat ketertutupan. Pertama, ambil sembarang A, B itu elemen dari himpunan Q, di mana kita ambil A itu A0 BC dan B-nya itu D0 EF. Maka ketika kita kalikan himpunan A kalikan himpunan B, maka akan menghasilkan himpunan Q tersebut gitu. Jadi menghasilkan AD 0 BD plus CE CF. Nah, terbukti bahwa H itu terbukti bahwa Q itu tertutup terhadap operasi perkalian. Next. Nah, yang kedua itu kita buktikan bahwa operasi perkalian pada Q itu bersifat asosiatif. Nah, pertama kita ambil sembarang A, B, dan C, di mana A-nya itu
A 0 BC, B-nya itu D 0 EF, dan C-nya G 0 HI. Nah, terus kita berlakukan sifat asosiatif, yaitu A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Nah, terus kita masukin permisalan kita A, B, dan C-nya, maka akan menghasilkan sama. Untuk hasil A kali B kali C sama dengan A kali B kali C itu sama, yaitu AD 0 BD plus C E CF dikalikan C sama dengan A dikalikan DG 0 EG plus FH FI. Next. Nah, maka next. Nah, akan menghasilkan sama, yaitu AD 0 BD G plus CEG plus CFH EFI sama dengan ADG 0 BDG plus CEG plus CFH CFI. Jadi antara ruas kiri dan ruas kanan itu memiliki hasil yang sama, bahwa jadi terbukti bahwa perkalian pada himpunan Q itu berlaku sifat asosiatif. Nah, yang selanjutnya itu kita akan buktikan bahwa operasi perkalian pada himpunan Q itu memiliki elemen identitas, yaitu ketika elemen identitas pada matrik itu 1, 0, 0, 1. Sebab ketika kita kalikan matrik 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan salah satu himpunan Q, yaitu A, 0, BC, akan menghasilkan sama identitas himpunan Q tersebut, yaitu A, 0, BC. Nah, maka terbukti bahwa operasi perkalian pada himpunan Q memiliki elemen identitas. Maka dapat kita simpulkan bahwa dengan demikian, operasi perkalian pada himpunan Q memiliki persyaratan monoida, yaitu sifat ketertutupan, berlaku sifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas. Nah, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Di sini saya menyimpulkan bahwa grupoida adalah struktur aljabar dengan satu operasi biner yang tertutup. Sedangkan semigrup itu merupakan grupoida yang memenuhi sifat asosiatif. Sedangkan monoida itu sendiri yaitu semigrup yang mempunyai elemen identitas, atau monoida ini adalah grupoida yang asosiatif dan mempunyai elemen identitas. Jadi semigrup dan monoida adalah elemen grupoida yang mempunyai sifat tertentu. Dengan demikian, sifat-sifat yang berlaku pada grupoida berlaku pula pada semigrup dan monoida. Nah, sifat-sifat tersebut yaitu antara lain hukum penyelapan kiri dan kanan dan hukum persamaan kiri dan kanan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.